Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah ma'ba'd. Sudah banyak kita dengar bahwa sabar merupakan hal yang mudah untuk diucapkan dan sulit untuk dilakukan. Karena yang mudah adalah menasihati dan bicara. Belum lagi sabar adalah bentuk upaya untuk menahan, dan menahan merupakan hal yang berat. Dan yang mudah adalah melepaskan, membebaskan, marah tanpa ditahan-tahan, sedih tanpa ditahan-tahan, dan melakukan sesuatu sebebas-bebasnya. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan yang artinya adalah sebagian ulama ma'rifat mengatakan orang sabar terdiri atas 3 tingkatan. Pertama, orang yang sabar dan dalam meninggalkan syahwat, ini derajat orang yang bertaubat. Kedua, ridho atau menerima atas takdir, ini derajat orang yang zuhud. Yang ketiga, sabar di tingkatan paling tinggi adalah mencintai apa yang dilakukan Allah terhadapnya, ini derajatnya orang yang siddiq. Dengan demikian, sabar secara umum diartikan sebagai menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari tidak rela terhadap takdir, bahkan harus rela dan senang terhadap apa yang ditakdirkan kepadanya, yang mana semuanya merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan saat seseorang mengalami kondisi yang tidak enak dan tidak menyenangkan. Sebab itu wajar bila seseorang dihadapkan dengan sesuatu yang tidak mudah, maka ia kemudian meminta pertolongan. Meminta pertolongan pun harus disertai dengan kesabaran. Tidak boleh beranggapan bahwa permintaannya wajib dikabulkan oleh Allah. Tentu terserah Allah kapan permintaannya akan dikabulkan. Oleh karenanya dalam surat 45, dalam ayat 45 surat Al-Baqarah ditulis perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Tafsir Al-Ibris menjelaskan bahwa objek dari permintaan tolong dalam ayat di atas adalah Allah. Kepada Allah permohonan itu ditunjukkan, lalu di tengah kebutuhan akan pertolongan yang amat mendesak itu, kita disuruh meminta pertolongan dengan disertai, atau dalam istilah tafsir Al-Ibris menggunakan kata kanti, sabar dan melakukan sholat. Sebab dengan adanya sabar, terpaan musibah akan membuat kita tidak nyaman, bahkan tidak rela terhadap nasib yang kita terima. Saya ulangi lagi, sebab tanpa adanya sabar, terpaan musibah akan membuat kita tidak nyaman, bahkan tidak rela terhadap nasib yang kita terima. Ditambah lagi di saat mendesak itu kita meminta pertolongan tentu dengan tergesa-gesa, dengan bayangan akan saat itu juga dikabulkan. Lalu bila permintaan itu tidak dibarengi dengan rasa sabar, maka semakin membuat seseorang cepat kecewa terhadap Allah, karena merasa permintaannya tidak kunjung dikabulkan. Oleh karena itu, sabar ketika ada musibah itu penting, tapi tidak kalah penting adalah sabar ketika di tengah meminta dan menanti pertolongan. Jangan sampai ketidaksabaran itu membuat seseorang tidak rela atau bahkan kecewa terhadap kepastian Allah yang diberikan kepadanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.